Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perintahin, udah pasti maslahat, udah pasti maslahat. Jangan pakai nanya ngapa-ngapa, jangan pakai ditimbang dengan logika lagi. Ya, contohnya tidur, tidur, tidur sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kayak posisi mayat diletakin di liang lahat, ya, ngadepnya ke sebelah kanan, menghadapnya ke kiblat, miring yang sebelah kanan, menghadapnya ke kiblat. Itu bagusnya, itu afdolnya. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan sahabat tahu Nabi tidurnya begitu, nggak pakai nanya kenapa tidurnya begitu, kagak pakai, langsung diamalin. Dan ternyata begitu ilmu kedokteran berkembang, tidur yang paling sehat adalah tidur sebagaimana posisinya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad baru ketemu tuh sama orang-orang zaman sekarang. Ternyata tidur yang paling bagus itu posisinya tidur Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di kiri ini ada jantung yang tiap hari ngompak darah kita, tiap hari, tiap waktu kerja. Kalau begitu tidur kita ngadepnya ke kiri, bisa kena penyakit jantung, apalagi tengkurap, apalagi telentang. Nah itu sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngelakuin ini ngelakuin itu, nggak pakai nanya kenapa lagi. Bahkan perkara-perkara yang remeh sekalipun. Al Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ini sahabat yang punya badan nggak tinggi, tapi suatu ketika beliau ini jalan di satu jalan di lorong Madinah. Di lorong Madinah beliau nunduk jalannya. Sahabat-sahabat yang lihat nanya, wahai Imam Ibnu Mas'ud, kenapa kok antum tadi lewat sini nunduk padahal nggak mentok palanya? Karena beliau punya badan nggak tinggi. Kata beliau, sebab ana pernah ngelihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan lewat sini nunduk, pengen ngikutin Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai sebegitunya pengen ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa yang dilakukan oleh beliau, apalagi yang diperintahin oleh beliau, yang diperintahin oleh Allah, yang diperintahin oleh syariat, udah pasti baik, maslahat buat kita, udah pasti baik. Jangan pakai ditimbang dengan logika. Kayaknya jangan pakai kayaknya, udah ya. Jangan pakai sok-sok logis, sok-sok logika, jangan ya. Kalau udah itu datang dari syariat, jalanin aja dulu ya. Dulu pernah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Rafi. Abu Rafi ini salah satu ashabus suffah, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di pelataran masjid. Jadi beliau Abu Rafi disuruh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masak 1 ekor kambing. Ya, jadi pas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat hadiah 1 ekor kambing, Abu Rafi disuruh masak. Dimasak sama Abu Rafi. Abu Rafi tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling demen dhiro, paha kambing ya. Dhiro ditaruh nih, paha kambing 1 ekor, pahanya ada berapa? Ada 4 ya, ada 4 pahanya. Dikasih 1 ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai habis tuh paha kambing bagian depan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta lagi, ya Abu Rafi nawilni dhiro, ambilin lagi paha 1 lagi, dimakan lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 paha depannya udah dimakan. Nah ini dhiro, 2 paha depan udah habis dimakan dua-duanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu habis, Nabi masih minta lagi, padahal 1 ekor doang nih. Nabi masih minta lagi, ya Abu Rafi nawilni dhiro, wahai Abu Rafi, ambil lagi paha yang lain. Diambil paha lagi yang belakang, diambil paha lagi yang 1 lagi yang belakang. Udah habis pahanya 4-4 ya, habis pahanya 4-4 ya, dimakan sama Nabi sama sahabat-sahabat yang lain. Udah habis, Nabi masih minta, ya Abu Rafi nawilni dhiro, wahai Abu Rafi, ambil lagi paha kambingnya. Abu Rafi bingung, ini 4-4-nya udah dikasih di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Rafi nanya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam li syah min dhiro, emang pahanya kambing ada berapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Rafi, lau sakatta lanawaltani dhiro ma da'auta bihi. Wahai Abu Rafi, jika engkau nggak nanya, nggak nimbang dengan logika akalmu,
jalanin aja apa yang aku perintahkan, sebanyak apapun yang aku minta, engkau bakal mendapatkan paha kambing di tempat engkau masak. Artinya kalau Nabi SAW udah perintahin, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala udah perintahin juga, kalau syariat udah perintahkan, jalanin, udah pasti ada maslahatnya. Jangan pakai ditimbang lagi dengan logika, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang pantas buat kita. Kadang-kadang kitanya sih yang menuhankan logika kita, menuhankan perasaan kita, seakan-akan perasaan kita, logika kita, akal kita lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik.